Kembali lagi dengan saya, Agung Prawira. Materi kali ini masih tentang bab litosfer, dan yang kita akan bahas adalah vulkanisme ataupun gunung berapi dan tektonisme atau gempa bumi ataupun seisme. Kita akan membahas adalah vulkanisme terlebih dahulu. Vulkanisme sebagai peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi dapat mengubah wajah permukaan bumi dengan munculnya berbagai tipe gunung. Bentuk muka bumi tersebut terbentuk karena adanya tenaga endogen berupa aktivitas magma. Aktivitas vulkanik menghasilkan sejumlah material, baik padat maupun cair yang dikeluarkannya selama periode erupsi tertentu. Material-material penyusun gunung berapi terdiri sebagai berikut. Yang A adalah material vulkanik berbentuk cair. Yang pertama adalah lava, yaitu cairan magma di permukaan bumi yang menutup di permukaan sekitarnya. Yang kedua, lahar, yaitu aliran lumpur panas campuran lava dengan air. Dan yang B, material vulkanik yang padat atau disebut elvata atau piroklastika, seperti bom, yaitu material berukuran besar yang dapat merusak bangunan. Yang kedua adalah lapili, yaitu material vulkanik sebesar biji kemiri. Dan yang ketiga, pasir vulkanik, yaitu material vulkanik seukuran pasir. Dan yang keempat, abu vulkanik, yaitu material vulkanik yang halus dan terbang dalam jarak yang jauh. Yang C adalah material vulkanik berbentuk gas, seperti uap, air, gas nitrogen, belerang, asap arang, karbon monoksida, atau bentuk gunung berapi yang dihasilkan tergantung pada jenis magma dan tipe letusannya. Tipe magma tersebut terbagi ada dua. Yang pertama adalah magma basaltik. Magma basaltik yaitu magma yang mengandung kadar silika yang rendah dan relatif cair. Magma basaltik mengalir menuruni lereng dan mengisi lembah-lembah. Tipe magma ini ditemui pada pegunungan samudra, dataran vulkanik, dan plato pada benua. Yang kedua adalah magma silika, yaitu magma yang tebal dan kental. Keluarnya gas mengalami hambatan sehingga menimbulkan tekanan yang besar. Letusan magma ini sangat besar dan lava yang dikeluarkan sebagai aliran yang tebal atau aliran abu vulkanik. Selain menghasilkan berbagai bentuk akibat proses ekstrusi atau proses keluarnya magma sampai keluar permukaan bumi, terdapat pula intrusi magma, yaitu aktivitas magma di lapisan litosfer yang memotong atau menyusup di antara lapisan litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma menghasilkan bentukan-bentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma karena penurunan suhu yang relatif lambat. Yang kedua, lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer dan bentukannya seperti lensa cembung. Yang ketiga adalah pipi intrusi atau sills, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, relatif tipis dan melebar. Yang keempat adalah gang atau dikes, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Yang kelima, apofisa, yaitu gang yang relatif kecil atau merupakan cabang dari gang. Dan yang keenam adalah diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa lapisan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah bentuk gunung api. Menurut bentuknya, gunung api digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gunung api perisai, strato, dan mar. Yang pertama saya akan bahas adalah
Gunung api perisai. Gunung api perisai adalah gunung api yang berbentuk seperti perisai atau tameng. Gunung api ini memiliki lereng yang sangat landai. Material yang dikeluarkan gunung api perisai pada waktu terjadi erupsi atau letusan berupa lava yang sangat cair. Untuk di Indonesia sendiri, jenis perisai ini tidak ada. Tetapi, sebagai contoh ada di Kepulauan Hawaii. Nama gunung tersebut adalah Mauna Loa. Naik dari bawah ratusan kilometer di bawah dasar laut, lava ini telah mengalir tak berhenti selama 25 tahun. Pada lereng yang lebih rendah, lava berjalan kurang dari 100 meter per jam. Lava menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang dapat bertahan dari selimut lava yang berjalan ini. Ketika tabrakan mendingin, akan ditinggalkan oleh lava yang masih mengalir di bawahnya. Arus sungai lava terus berkembang, dan aliran lava berubah tanpa bisa diprediksi. Jalan di sini secara rutin sering disapu oleh lava, dan beberapa sekarang terkubur 35 meter oleh batu dari lava yang mendingin. Puluh tahun terakhir sudah terdapat 200-an rumah telah dihancurkan oleh aliran lava Kilauea. Dan lava tidak berhenti di sini. Lava adalah cairan batu yang mengalir, membentuk jurang, dan berakhir di bawah laut. Ini adalah garis depan pertarungan antara dua elemen. Kebanyakan lava tersapu sebelum mencapai dasar laut. Namun sedikit demi sedikit pulau terus tumbuh menjadi lebih luas. Di bawah gelombang laut pertarungan terus berlangsung. Ketika lava menghantam air, lava akan membakar hingga 10.000 derajat Celcius. Arus dingin di bawah laut akan naik secara tiba-tiba dan melepaskan uap panas dengan beberapa ledakan. Lava terus berjuang di dasar laut dan hanya masalah waktu hingga semua apinya padam. Yang kedua adalah bentuk gunung api strato, yaitu gunung api yang berbentuk seperti kerucut. Material yang dikeluarkan gunung api strato pada waktu terjadi erupsi berselang-seling antara lava cair dan lava kental. Akibatnya, material yang dikeluarkan akan menumpuk di puncak gunung sehingga gunung semacam ini makin lama makin bertambah tinggi. Sebagai contoh di Indonesia adalah Gunung Merapi, Tangkuban Perahu, Gunung Lamongan, Gunung Kerinci, Gunung Merbabu, Semeru, Gunung Agung, Gunung Sinabung, dan Gunung Gede. Dan masih banyak lainnya gunung api di Indonesia jenis strato.
Yang ketiga adalah jenis bentuk gunung api maar, yaitu gunung api yang letusannya sangat kuat atau eksplosif dan batuan yang ada di sekeliling lubang kepundan terbawa keluar sehingga berbentuk lubang kepundan yang menyerupai corong. Contoh gunungnya adalah di Nusantara atau di Indonesia adalah Gunung Rinjani, lalu kemudian Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Selain dari ketiga bentuk gunung api tersebut, ada gunung api yang lubang kepundan atau kawahnya sangat luas, dalam dan berdinding terjal. Kawah gunung api yang demikian dinamakan kaldera. Beberapa di antaranya di dalam kaldera bahkan tumbuh gunung api baru. Contohnya adalah kaldera Tengger. Di dalamnya ada gunung Bromo. Indonesia memiliki jumlah gunung aktif sebanyak 129.
terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 129 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Nah, mengapa demikian? Belum sekitar 60 gunung api aktif tidak terdeteksi karena gunung api di Indonesia ada yang ada di bawah laut, kemudian gunung yang sudah meletus kemudian bisa dikatakan tidak aktif, namun sebenarnya masih ada aktivitas vulkaniknya. Seperti gunung ibunya Krakatau, kemudian Gunung Toba. Gunung Toba itu adalah gunung purba yang saat itu menghasilkan suatu fenomena alam yang disebut sekarang adalah Danau Toba. Salah satunya adalah dari akibat letusan Gunung Toba tersebut. Gunung Toba ini bisa dikatakan tidak aktif. Namun, itu sebenarnya bukan tidak aktif, melainkan gunung yang sudah sedang tertidur karena masih ada aktivitas vulkanik di dalam gunung tersebut. Tipe gunung api di Indonesia. Di Indonesia ini ada tipe gunungnya A, B, dan C. Gunung tipe A yaitu Gunung tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Contoh gunung tipe A yaitu Merapi, Bromo, Raung, Soputan, Sumbing, Sumeru, dan masih banyak lagi. Sedangkan gunung tipe B adalah sesudah tahun 1600 belum tercatat lagi melakukan erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solfaltra. Contohnya adalah Gunung Agopuro, Unggaran, Patuha, Wayang Windu, Telaga Bodas, Unggaran, Wilis, dan Lawu. Sedangkan gunung api tipe C yaitu sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solfalta pada tingkat lemahnya. Seperti contoh adalah Kawah Karaha, Kamojang, Pulaweh, atau Jaboy. Gunung api tipe B dan C bisa saja menjadi tipe A ketika terjadi erupsi. Contohnya adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang tergolong tipe B dan sudah lebih dari 400 tahun tidak aktif, namun tiba-tiba mengeluarkan lava pada tahun 2010 lalu. Akan tetapi, gunung tipe A di kemudian hari tidak meletus lagi, namun tetap dikatakan menjadi tipe A karena masih akan melakukan aktivitas vulkanik. Nah, salah satu gunung api tipe C itu adalah tadi yang saya jelaskan, Gunung Toba. Kemudian di sini adalah tipe letusan gunung api. Ada 7 tipe letusan. Yang pertama adalah letusan tipe Hawaii. Yang pertama adalah lava yang dikeluarkannya bersifat cair dan mengalir ke segala arah. Ciri yang kedua adalah bentuk gunung yang dihasilkan menyerupai perisai. Dan ciri yang ketiga adalah skala letusannya kecil. Tipe ini hanya terdapat di Pulau Hawaii, yaitu tadi Manoa Loa dan Manoa Kea. Yang B, letusan tipe Stromboli. Ciri letusan tipe Stromboli yang pertama, seringnya terjadi letusan kecil, namun tidak begitu kuat, namun terus-menerus dan mengeluarkan banyak eflata. Yang kedua adalah material yang dimuntahkan berupa material padat, gas, dan batu. Contohnya adalah Gunung Raung dan Gunung Batur. Tiga adalah letusan tipe vulkano. Ciri letusannya yang pertama cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam. Ciri keduanya adalah daya letusannya dampaknya sangat cukup besar, artinya ledakannya itu seperti bom.
Contohnya adalah Gunung Sumeru dan Gunung Etna. Yang keempat, letusan tipe Merapi. Ciri-cirinya seringkali mengeluarkan lava kental sehingga menutup mulut kawah yang menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terdampar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai waduk ataupun lava pijar dan awan panas atau yang disebut juga sebagai wudus gembel. Yang kelima adalah letusan tipe Peret atau Plinian. Tipe Peret termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri tipe ini adalah tekanan gas yang sangat tinggi dan dihiasi oleh awan debu seperti payung. Contohnya adalah letusan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Yang keenam adalah letusan tipe Pele. Letusan ini diakibatkan oleh terjadinya penyumbatan di kawah di puncak gunung api sehingga tekanan gas meningkat dan letusannya menjadi dahsyat. Contohnya adalah Gunung Hibok-Hibok di Filipina. Dan yang ketujuh adalah tipe letusan Saint Vincent. Tipe gunung ini memiliki danau kawah di puncaknya. Akibatnya, bila terjadi erupsi, air danau kawah yang akan tumpah menjadi lahar panas dan sangat berbahaya. Contohnya adalah Gunung Kelut. Selanjutnya saya akan membahas deretan pegunungan. Yang pertama adalah deretan pegunungan dunia. Secara garis besar, terdapat dua deretan pegunungan di dunia, yaitu Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediteran membentang dari ujung barat di Maroko, Eropa Selatan, Asia Barat Daya, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan memasuki Indonesia. Beberapa pegunungan yang terkenal dan menjadi bagian dari Sirkum Mediteran antara lain Pegunungan Atlas, Pegunungan Alpen, Pegunungan Jura, Pegunungan Himalaya, dan sampai di Indonesia membunjur dari Bukit Barisan terus ke Jawa, Nusa Tenggara hingga Pulau Banda. Sedangkan Sirkum Pasifik merupakan jalur pegunungan membentang melingkari Samudra Pasifik mulai dari ujung selatan Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, melintasi Selat Bering, memasuki pesisir timur Asia, lalu kemudian Kepulauan Jepang, Filipina, masuk ke Indonesia, Maluku Utara, dan Papua Utara, dan terus ke pesisir Australia Timur hingga Selandia Baru. Pegunungan yang terdapat di jalur ini adalah Pegunungan Andes, Pegunungan Rocky, dan Pegunungan Sierra Nevada. Maka, dengan demikian, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api, sekaligus merupakan wilayah yang sering terjadi gempa bumi tektonik akibat dari dua pertemuan Sirkum tersebut. Selanjutnya adalah deretan pegunungan di Indonesia. Deretan pegunungan Indonesia merupakan bagian dari Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Di Indonesia, masing-masing sirkum tersebut terdiri atas dua jalur yang disebut busur luar dan busur dalam. Pada Sirkum Mediteran, busur dalam berupa jalur pegunungan di mana terdapat gunung api aktif dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Pulau Banda. Sedangkan busur luar terdapat deretan pulau-pulau non-vulkanis di sebelah barat Sumatera, terus ke timur hingga pulau-pulau di bagian selatan Nusa Tenggara. Setelah tadi kita membahas tentang vulkanik atau gunung berapi, kita langsung membahas tentang gempa bumi atau seisme. Energi dari dalam bumi yang terlepas mengakibatkan getaran yang sangat hebat di permukaan bumi. Getaran kulit bumi tersebut disebutlah gempa bumi atau seisme. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dinamakan seismologi. Kemudian di sini adalah jenis-jenis gempa berdasarkan terjadinya. Yang pertama adalah gempa vulkanis, gempa yang disebabkan oleh letusan erupsi gunung api, maka disebutlah sebagai
gempa vulkanis. Lalu kemudian yang kedua adalah gempa tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya gua kapur dan tanah longsor. Gempa semacam tersebut umumnya tidak begitu berbahaya jika dibandingkan gempa lainnya dan hanya dirasakan oleh penduduk di sekitarnya. Kemudian berdasarkan kedalaman hipocentrum, yang pertama adalah gempa dangkal. Adalah gempa bumi yang kedalamannya hipocentrumnya kurang dari 50 km dari permukaan bumi. Jika gempa dangkal dibarengi dengan kekuatan gempa yang besar, maka terjadi kerusakan yang hebat. Hampir 80% gempa bumi termasuk gempa dangkal. Yang kedua adalah gempa sedang. Adalah gempa bumi yang hipocentrumnya pada kedalaman 500 sampai 3. Yang kedua adalah gempa sedang. Adalah gempa bumi yang hipocentrumnya pada kedalaman 50 sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah gempa dalam, yaitu gempa bumi yang kedalaman hipocentrumnya 300 sampai 700 km dari permukaan bumi. Dan hanya sekitar 3% gempa termasuk gempa dalam. Yang ketiga berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya, gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa daratan dan gempa lautan. Gempa daratan yaitu gempa bumi yang episentrumnya terletak di daratan. Sedangkan gempa lautan yaitu gempa bumi yang episentrumnya terletak di dasar laut. Nah, pengertian dari hipocentrum sendiri adalah sumber gempa di kedalaman bumi. Lokasi pusat gempa ditentukan berdasarkan pengukuran gelombang seismik. Sedangkan epicentrum yaitu gempa bumi yang terjadi di luar permukaan bumi. Nah, ini adalah kita harus mengetahui ketika sering mendengar suatu bencana gempa bumi, getaran skala Richternya. Yang pertama adalah skala Richter kurang dari 2,0, gempa kecil atau tidak terasa. Ukurannya 2,0 sampai 2,9 tak terasa namun terekam alat perekam getaran gempa. Lalu kemudian skala Richter 3,0 sampai 3,9 terasa namun tidak menimbulkan kerusakan. Skala 4,0 sampai 4,9. Gempa terasa ditandai dengan bergetarnya perabotan di ruangan, suara gaduh bergetar, dan kerusakan yang tak terlalu signifikan atau ibarat kata di tembok itu mengalami keretakan saja. Lalu kemudian skala 5,0 sampai 5,9 umumnya kerusakan kecil pada bangunan ya kayak agak retak lebih berat. Lalu kemudian skala 6,0 sampai 6,9 dapat merusak area hingga sekitar 160 km. Artinya ini bangunan rumah dipastikan hancur atau rata. Lalu kemudian skala 7,0 sampai 7,9 dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area yang lebih luas, dan skala 8,0 sampai 8,9 dapat menyebabkan kerusakan serius hingga area ratusan mil, sedang skala 9,0 sampai 9,9 dapat menghancurkan area ribuan mil, serta terakhir adalah skala 10,0 hingga sampai ke atas bisa dikatakan dapat menghancurkan satu benua. Pengukuran kekuatan gempa dilakukan dengan mengukur seberapa besar amplitudo goyangannya. Semakin kuat kekuatan gempa, maka luasan daerahnya yang bergoyang juga makin luas dan makin jauh. Yang kedua adalah skala Omori, yaitu skala yang digunakan untuk negara Jepang karena Jepang memiliki derajat gempa yang kuat. Skala yang disusun oleh Omori dimulai dengan derajat yang cukup kuat dan berakhir dengan skala angka 7 Romawi. Nah, di sini ada derajat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan keterangannya bisa dilihat. Yang ketiga adalah skala Mercalli, bisa dilihat keterangannya
sebagai berikut. Adalah skala Kani, yaitu skala yang diukur berdasarkan percepatannya. Dan yang terakhir adalah pembahasan pengukuran gempa bumi. Getaran gempa bumi merambat dari hipocentrum, sering disebut sebagai body waves, menyebar ke segala arah dalam wujud gelombang getaran, baik dalam bentuk gelombang longitudinal maupun gelombang transversal. Maka dengan demikian gelombang gempa dapat dibedakan menjadi gelombang primer, yaitu merambat secara longitudinal, atau getaran gelombang dari hipocentrum merambat ke segala arah dengan kecepatan 4-7 km per detik. Yang kedua adalah gelombang sekunder atau gelombang transversal, yaitu getaran gelombang dari hipocentrum merambat ke segala arah dengan kecepatan 2-5 km per detik. Dan yang ketiga adalah gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu getaran gempa yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan rambat yang lebih rendah. Getaran seismik dapat berupa getaran yang arah gerakannya naik turun, vertikal, dan horizontal. Gerakan yang arah gerakannya vertikal dapat merontohkan jendela, genteng, atau atap bangunan. Sedangkan getaran yang arah gerakannya horizontal dapat merobohkan bangunan. Oke, untuk materi kali ini tentang gunung berapi, vulkanik, dan gempa bumi saya tutup. Sebelumnya, pasti ada pertanyaan, mengapa Kalimantan tidak terjadi gempa? Kalaupun kemarin awal tahun sempat dengar berita ataupun ada beberapa berita, Kalimantan mengalami gempa bumi. Nah, itu pengaruh dari suatu getaran yang terdapat lempeng Eurasia getarannya, sehingga getaran gempanya sangat kecil. Maka itu jarang sekali Pulau Kalimantan mengalami gempa bumi. Oke, untuk materi ini saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dipahami dan dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.